Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa bihi nasta'in Suara wa saya ala alihi terdengar ya? umuri dunya waddin. Terdengar, Pak. Iya, baik, makasih. Selamat datang, Pak Selamat. Iya, terima Oke, kasih semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala alihi umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala wasrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk narasumber kita hari ini, Bapak Selamat dan teman-teman peserta yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Fayaza Zakaria yang hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator di acara Alumni Talk volume yang kelima dengan tema Jalan Panjang Semangat Tak Pernah Hilang. Acara ini adalah ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi dari para alumni yang telah lebih dulu menapaki jalan panjang karir mereka. Harapannya, dari kisah yang akan kita dengar, kita semua bisa belajar menjaga semangat agar tidak pernah padam, sekaligus membawa manfaat untuk diri sendiri, kampus, dan masyarakat. Sebelum masuk ke diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, saya izin menyapa kepada Pak Selamat. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Selamat sore, Kakak Faya. Sehat, Pak? Selamat sore semuanya. Terus semangat ya. Terus semangat, Bapak. Suara saya kedengaran Oke, nggak? kedengaran kok, Pak? Aman. Oh, siap. Oke, saya izin memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Selamat Riyadi, SKM MKKK, alumni FKM UMJ Angkatan 1996. Perjalanan akademiknya dimulai dari S1 Kesehatan Masyarakat di UMJ, kemudian melanjutkan Magister K3 di FKM UI, dan akhirnya meraih doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi agama dan kesehatan. Saat ini beliau menjabat sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya di Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi, pernah menjadi Ketua Umum Ikalum FKM UMJ periode 2020 sampai 2024, dan kini menjadi pembina. Dengan pengalaman panjang sebagai praktisi, birokrat, pendidik, sekaligus penggerak alumni, tentu pasti banyak cerita dan pelajaran yang berharga yang bisa kita gali bersama sore hari ini. Sebelum kita eh, mulai diskusi kita hari ini, saya ingin menginfokan kalau alumni talk kali ini itu agak berbeda dengan yang lain karena mungkin dari teman-teman Ikalum, rekan-rekan Ikalum semua agak sedikit banyak yang berhalangan hadir karena satu dan lain hal seperti masih acara 17-an atau ada yang ikut aksi atau lagi liburan gitu. Jadi kita sistemnya di sini alumni talknya di-record, direkam oleh Ikalum, kemudian akan diupload di YouTube nanti. Oke, begitu Pak. Oke Pak, selamat. Kita mulai diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal perjalanan dulu ya Pak. Boleh Pak diceritakan bagaimana awal perjalanan karir Bapak setelah lulus dari FKM UMJ? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim ya, yang sudah bekerja keras dan mengemas secara apik ya kegiatan ini. Jadi ini merupakan perwujudan atau mimpi-mimpi saya ya ketika waktu menjadi ketua Ikalum ya. Mungkin sebelumnya tadi tidak langsung menjawab pertanyaan ya, sedikit prolog dulu ya. Jadi ini sudah terlaksana dengan baik pada periode ini dan terus terang kami mengapresiasi dan mengacukan jempol ya ke berapa berapa jempol nih, dua jempol ya untuk kegiatan ini dan mudah-mudahan terus berlanjut. Jadi ini yang hadir 9 orang ya. Jadi kita tetap terus jalan ya dan bahwa apapun yang kita lakukan sedikit sekecil apapun Iya kita terus Pak berbagi pastinya. tentu akan memberi Nggak mungkin manfaat. dong Nah, kita kemudian tadi batalkan. pertanyaannya Udah sangat semangat bagus banget ya. denger cerita-cerita Bapak Ya, soalnya. Dan nanti pertanyaan teman-teman sangat yang lain bagus pasti dan bisa mengakses Alumni Talk ini lewat YouTube pastinya. ya pertanyaan sangat bagus. Jadi mungkin saya bisa cerita panjang kali lebar ya, cuman
pasti waktulah yang akan membatasi. Jadi intinya bahwa kenapa saya sampai kemudian mengambil Fakultas Kesehatan Masyarakat ya tadi. Oleh sebab melihat Jakarta, itu juga ceritanya panjang lebar juga ya. Jadi mungkin intinya ketika kita sudah memilih FKM UMJ ya pada pilihan yang kemudian saya geluti, jadi memang ada hal-hal yang menarik sebenarnya untuk diceritakan. Jadi pertama karena memang saya di UMJ FKM itu angkatan yang pertama. Jadi eh, waktu itu ada sekitar 30 orang ya angkatan pertama dan saya termasuk mahasiswa yang sebenarnya sudah cukup lama tidak menjadi mahasiswa, artinya sudah apa, bekerja terlebih dahulu, lulus 91 baru kuliah 96, berarti 5 tahun ya. 5 tahun yang seharusnya sudah jadi sarjana, tapi baru mau menapaki mulai jadi sarjana gitu kan. Jadi waktu itu memang ya sebagaimana biasa eh, saya semangat ya untuk bisa berkuliah karena ketika saya lulus SMA sebenarnya juga sudah mencoba pastilah kita mengimpikan perguruan tinggi yang terbaik ya. Jadi waktu Betul. itu ngambil ITB, UGM kan. Cuman karena memang satu dan lain hal tidak bisa masuk. Namun kemudian di kesempatan untuk bekerja terlebih dahulu. Dan saat bekerja pun saya memimpikan bahwa saya harus kuliah gitu kan di dalam hati saya. Makanya sebenarnya 3 tahun setelah itu juga saya mendaftar kuliah lagi, ngambil di UI kan. Eh, dan itu Hmm. juga karena mungkin persiapannya kurang, akhirnya tidak masuk juga, baru 96 masuk di FKMUMC angkatan pertama tadi. Dan saya punya target-target untuk bagaimana bisa lulus yang paling pertama gitu kan. Dan Alhamdulillah terwujud, dan pada saat itu masih ada ujian negara. Ini buat pengalaman aja ya. Oh, Masya Allah. Masih ada ujian negara, dan waktu itu ada 15 mata kuliah yang diujikan. Dan saya melihat peluang itu, wah saya harus harus secepatnya ini bisa bisa lulus untuk mata kuliah ujian negara kan. Akhirnya saya Hmm. ambil lah yang pertama 8, yang berikutnya 7. Jadi 15 mata kuliah dan alhamdulillah selesai dengan hasil yang baik. Nah teman-teman teman-teman seangkatan saya yang masih muda-muda pada takut kan. Waduh gimana nih ujian negara, kadang ada yang ambil 4, ada yang ambil 2, ada yang ambil. Tapi saya putuskan udah ambil semuanya aja. Dan alhamdulillah selesai, baru saya kejar skripsi kan. Skripsi dan akhirnya menjadi mahasiswa dengan ikut skripsi yang pertama. Jadi walaupun usianya udah terpaut yang ya katakanlah 5 tahun ya, yang bagi yang kalau yang fresh graduate mestinya 5 tahun apa istilahnya tidak langsung kuliah kan, tapi Hmm. bisa tetap selesai. Nah, kemudian memang saat itu eh, saya melihat bahwa saya harus kuliah dan saya merasa rugi kalau tidak masuk kuliah gitu kan. Karena kan memang membayar apa, bayar sendiri, kemudian sambil kerja selama 2 tahun ya. Sambil bekerja 2 tahun, jadi kemudian karena waktu itu 98 ada tragedi, akhirnya Hmm. dari pekerjaannya itu tutup. Nah itu baru kemudian saya lebih fokus dan kemudian tentu mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan ya. Jadi wakil ketua BPM ya waktu itu, kemudian Oh, menjadi ketua GPM. IMM juga Ah. itu. Ketua Waduh, IMM yang banyak angkatan banget yang jabatannya. pertama betul. Hmm. Terus jadi setelah lulus kan memang saya sebelumnya pernah bekerja di perhotelan kan. Makanya untuk menambah agar bisa makan, agar bisa membiayai hidup sendiri, akhirnya saya menghubungi teman untuk bisa bekerja kembali di hotel. Hmm. Waktu itu hotel di eh, Boulevard ya, kemudian pindah lagi ke Hotel Dharma Wangsa kan, ada teman di situ. Nah tentu sambil Hmm. kerja di hotel, sambil melamar pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan bidangnya. Akhirnya diterima di Yayasan Kusuma Buana yang waktu itu kontrak 1 tahun ya, 1 tahun kontrak.
kontrak di bidang kesehatan sebagai outreach worker terkait dengan promosi untuk izin dan sanitasi. Lah Hmm. setelah kontrak selesai, saya tetap punya cita-cita lagi. Wah, saya harus harus kuliah S2 bagaimanapun caranya ya. Makanya waktu itu saya mendaftar di UI ya, jurusan Administrasi Bidang Kesehatan, diterima. Coba saya harus nyari beasiswa nih, gimana caranya? Akhirnya nyari-nyari lah segala macam kan. Ada sudah sempat mendaftar beasiswa, sudah mendapat tanda tangan dan segala macam. Cuma dapat balasan belum diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya Hmm. ya tetap harus kita kan tetap harus harus apa mendapatkan pekerjaan. Artinya pekerjaan yang selama ini di perhotelan tetap saya jalani sambil saya juga kebetulan diajak menjadi asisten dosen oleh eh, pembimbing atau pembimbing eh, skripsi dulu ya. Eh, 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 Hmm. Mungkin bisa sebut saya namanya Pak Sudasi Mamdi. Beliau yang kemudian mengajak saya di UHAMKA untuk mengajar berbagai apa sebagai asisten dosen dan juga mengajar. Nah itulah yang kemudian menjadi asupan untuk bisa bertahan hidup ya, sekaligus untuk mencoba eh, membiayai setelah dari Yayasan Kusuma Buana selesai, sambil juga bergabung di Yayasan Gesit. Waktu itu sama teman-teman satu angkatan juga ya, yang di Yayasan Gesit untuk program kesehatan. Dan juga mendaftar di S2 tadi ya, yang sebelumnya udah daftar juga diterima, tapi karena tadi tadi apa tidak dapat beasiswa akhirnya nggak jadi, akhirnya mengambil S2 K3. Nah, alhamdulillah kemudian ngambilnya ternyata eh, K3 tuh yang kemudian memberi jalan ke saya bisa masuk di Kementerian Kesehatan. Karena waktu itu tahun 2006 ya, 2006 ada seleksi dan saya lulus tahun 2005, jadi sambil saya menjadi apa dosen tidak tetap di UHAMKA dan juga di tempat-tempat lain ya kebetulan apa yang bisa saya kesempatan yang bisa saya lakukan mengajar di Stikim, mengajar di Stikes Banten, saya lakukan sambil kemudian tentu tentu mencari yang lebih lebih apa istilahnya yang lebih established ya atau di kementerian lembaga. Jadi itu ya kira-kira secara singkat dan itu tentu banyak hal yang kalau diceritakan juga nggak akan selesai ya. Intinya bahwa Hmm. ketika kita punya komitmen kemudian punya minat eh, hal-hal yang menjadi hambatan pasti bisa diatasi. Jadi misalnya sebagai contoh ya ketika misalnya mengambil S2 harus membayar kuliah, waduh ini gimana caranya ya harus waktu itu masih masih apa per semester 7 juta. Wah, akhirnya Wah. sampai ngutang-ngutang terlebih dahulu ke siapa yang teman yang bisa dihubungi dulu dapat lah akhirnya dosen yang bisa membantu eh, memberi pinjaman gitu ya untuk kemudian bisa membayar uang kuliah. Ya tentunya ada dukungan juga sih dari orang tua yang waktu itu kebetulan nenek saya juga ada apa istilahnya ada punya sedikit-sedikit yang bisa untuk membantu. Tapi tentu kita tidak bisa mengandalkan orang tua karena apapun kita harus bisa menyelesaikan dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi Hmm. mungkin itu Wih. sih singkat cerita yang bisa ceritakan setelah lulus. Jadi Singkat memang cerita yang sebenarnya ya panjang betul banget karena ya Pak ceritanya. ketika kita masuk tadi di FKM UMJ itu angkatan pertama kan ceritanya memang bisa dibayangkan kalau sekarang kan sudah fasilitas sudah wah ya. Sudah gedungnya udah bagus, sudah milik sendiri. Kalau dulu masih menumpang di FISIP UMJ. Hmm. Cuman Oh dengan iya. tekad tadi, kalau kalau saya libur atau tidak masuk kuliah satu hari atau sekali aja kayaknya wah, merasa rugi gitu. Jadi sehingga ya itulah yang bisa menjadi kemudian menyemangati kita untuk bagaimana bisa memberi yang terbaik untuk kampus dengan kita apa tapi dengan kita terus terus mengikuti kuliah dengan baik lah intinya. Jadi saya rasa itu ya sebagai gambaran awal untuk bagaimana kita ketika rekan teknik mungkin sebagian masih mahasiswa ya yang ikut pada.
sore Iya hari Pak, ini. justru dari rekan-rekan Ikalum masih sedikit yang baru join dan kebanyakan dari angkatan saya. Ada yang join, ada yang Artinya ikut. pilihan teman-teman untuk bisa masuk ke FKMJ saya rasa satu pilihan yang bisa menjadi batu loncatan ya untuk apa bisa meraih mimpi-mimpi. Karena bagaimanapun di sekolah mana kita di kampus mana kita kuliah kan akhirnya baliknya ujung-ujungnya ke mahasiswa yang bersangkutan kan. Jadi untuk nanti bisa apa bersaing di apa pasar kerja untuk itu perlu Mm-mm. perlu tadi kesungguhan untuk bagaimana kita membekali diri ya dengan hal-hal yang bersifat akademik dan juga soft skill ya soft skill dalam pengertian harus ya aktif di di organisasi mahasiswa dan seterusnya ya. Oke. Wah, Masya Allah, panjang sekali ceritanya. Tapi setelah saya dengar-dengar nih, dari banyaknya pengalaman dan banyaknya lapangan yang Bapak tempati untuk bekerja sebelum akhirnya settle di K3 ini, kan Bapak udah menempati beberapa bidang seperti di hotel, di restoran, sebelum akhirnya fokus di kesehatan masyarakat. Ada nggak menurut Bapak ada pengalaman unik dari dunia hotel atau restoran yang ikut membentuk cara Bapak bekerja sekarang, khususnya di Kementerian Kesehatan? Tentunya di pekerjaan yang sebelumnya juga ya kenapa saya kemudian tidak eksis di perhotelan itu juga mungkin jalan takdir juga kali ya. Jadi itu juga Mm-mm. ada jatuh bangunnya ya dalam pengertian misalnya ketika di awal saya bekerja di Hotel Hilton ya dulu waktu itu namanya Jakarta Hilton Internasional yang sekarang jadi Hotel Sultan ya. Oh, Hotel Sultan. Jadi itu jalan itu juga tentu ada relasi yang membawa sehingga bisa masuk ke situ. Jadi waktu itu ketika masuk itu ya lumayan lah karena waktu itu training sehari bisa dapat 2.000. 2.000 waktu Oh itu tahun gitu, 91 tuh satu gede nilainya berharga itu banget. uang 2.000 Iya bener. karena Mm-mm. naik PPD itu kan masih 200 masih 200 rupiah gitu untuk naik PPD. Mm-mm. Jadi waktu itu Berarti dapat bisa satu buat bulan dapat ya bisa buat beli sepatu lah cuma cuma beli ini ya. Jadi oke berarti. selama 1 bulan gitu dari training kemudian di kontrak lah selama 1 tahun ya. Di 1 tahun kemudian perpanjang kan. Nah, perpanjang ternyata ada tes kesehatan gitu kan. Tes kesehatan. Wah Mm-mm. ternyata pada saat tes kesehatan itu kan waktu itu hotelnya punya punya tim kesehatan tersendiri gitu kan. Ternyata saya nggak lulus. Nggak lulus Oh kesehatan gitu. karena ada hal-hal yang apa istilahnya yang tidak sesuai dengan standar ya, yang ada Hmm. jadi kemudian akhirnya kan waduh gimana ini kita ya akhirnya pulang kampung kan pulang Oh. kampung di sana coba ngelamar di toko ya dulu namanya toko di Purwokerto itu ada ada toko serba gitu ya toko Rita kalau salah sekarang mungkin masih ada ya Hmm. tapi ternyata walaupun sudah pernah pernah kerja di hotel internasional terus ngelamar di situ ternyata nggak diterima juga gitu. Oh gitu. Terus akhirnya saya harus wah gimana caranya wah saya harus balik lagi ke hotel yang bersangkutan dengan menghubungi teman kan waduh saya pengen kerja nggak apa-apa lah harian di hotel Hilton lagi kan akhirnya bisa masuk lah cuman baru mungkin 3 bulan waduh ketahuan sama sama kepegawaiannya ini kan dulu nggak lolos kesehatan Nggak akhirnya lolos dipecat tes lah nggak bisa kesehatan. lagi ya akhirnya kemudian pindahlah di pabrik cat dan pabrik karton itu juga tentu ya kita bagaimanapun juga kita mendapatkan pekerjaan itu biasanya karena kita saling komunikasi dengan teman-teman dan segala macam gitu ya karena bagaimanapun ya tentu harus ada paling tidak ada jalan yang bisa menghubungkan kan karena Mm-mm. akhirnya sama-sama lah kita sama temen SMA dulu ngelamar di di Tangerang hanya di pabrik cat selama 6 bulan. Nah, tentu pabrik cat itu kan perusahaan yang penuh risiko tinggi ya. Jadi itu termasuk Betul. teman saya itu juga
teman saya ada yang itu sampai terputus karena mengemas eh, cat catnya bagus juga tuh mereknya. Ada cat merek Propan ya. Mungkin ada yang kenal nggak? Pabrik cat Propan. Itu produksi dulu Pro. namanya PT Propan Raya Industri Hmm. di, di Tangerang ya. Dan selama 6 bulan Hmm. ya itu belum resiko apa resiko ini kan bahan kimia segala macam. Jadi waktu itu belum mengenal K3 gitu. Cuman waktu itu yang paling senang waktu berlicat adalah setiap jam 12 dan jam 5 ya. Karena begitu bunyi bel Hmm. jam 12 wah bisa langsung makan, langsung tidur 1 jam. Baru masuk lagi Hmm. jam 1. Baru nanti begitu bel jam 5 wah pulang nih. Jadi ya terus menerus gitulah rutinitasnya gitu kan. Terus kemudian baru setelah 6 bulan baru pabrik ke karton ya. Pabrik karton juga risikonya cukup tinggi tuh banyak banyak debu segala macam. Baru pindah lagi ke restoran baru dan itu juga sempat melamar di banyak perusahaan-perusahaan termasuk Toyota Astra. Nah, masuk di Hmm. Toyota Astra di industri yang di daerah Cempaka Putih itu. Itu sebenarnya Hmm. sudah masuk tes di bagian assembling itu diterima dan tinggal tes kesehatan. Nah, pada saat yang bersamaan, saya juga ngikut mendaftar di Poltekkes jurusan Akademi Teknik Elektromedik ya, di Atem, di Atem yang sekarang namanya Politeknik. Itu ternyata diterima juga. Jadi ada dua 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 pendaftaran ke PT Toyota Astra dan di Atom di Poltekkes dua-duanya terima tinggal tes kesehatan. Kira-kira kalau temen milih yang mana kira-kira nih? Kalau Mbak Faya mau memilih apa yang di Toyota Astra atau yang di Poltekkes jurusan Atom D3? Waduh, saya pikirnya D3-nya sih ya. D3-nya ya. Kalau saya kebalikan. Heeh. Oh, justru Saya maunya milih yang ke D3. itu karena udah langsung langsung bekerja dan di pabrik Toyota Astra kan terkenal ya. Akhirnya Iya. saya ikutlah yang tes kesehatan yang di Toyota Astra. Tapi balik Heeh. lagi tidak lulus lagi tes kesehatan. Ya ampun, Ah, sudah susahnya. akhirnya baru saya ikut sama teman lagi nyari kerja di eh, restoran lagi eh, di apa pondok apartemen Pondok Hijau itu dulu dulu di situ di lantai 6 itu eh, rumahnya ini rumahnya Pak Surya Paloh dulu. Dulu kita sering nganterin Oh, ke ke, ke apa kamarnya beliau tuh dan ibunya itu sering ada di situ. Kan. Jadi kemudian baru setelah beberapa tahun berikutnya baru saya dapat panggilan untuk di UMJ untuk mendaftar di Atom. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba di surat di alamat kontrakan saya gitu ada surat dari UMJ untuk daftar Atom. Mungkin waktu itu UMJ nyari dari itu kali ya perguruan tinggi yang waktu itu daftar siapa datanya kali ya. Makanya dapat surat itu bisa akhirnya jadi. saya ikutlah tes di Atom. Ini balik lagi terhadap ceritanya ya sebelum kuliah. Balik ke Udah tes jauh-jauh di nyarinya. Atom, tes di Atom diterima, lah itu baru waktu waktu dulu masih ada penataran P4. Sekarang nggak ada lagi ya. Penataran Nggak P4 ada. nggak ada, akhirnya saya ikut penataran P4, ngikutin eh, ininya apa namanya perpeloncoan ya dulu kita ikuti. Kemudian ada spanduk yang tadi yang SKM S1 itu kan. Baru akhirnya saya minta Mm-mm. ke apa, pimpinan dari fakultas pindah aja lah sekalian S1 baru akhirnya waktu itu ada penataran tempat segala macam. Nah di penataran tempat saya juga sebenarnya termasuk yang terbaik juga tuh waktu itu suruh paparan proposalnya itu tentang apa itu ya. Di sini bukan ini untuk cerita aja ya. Bukan bermaksud untuk Mm-mm. apa-apa. Jadi untuk bagaimana teman-teman untuk ketika apa misalnya ada hal-hal yang memang memberi yang terbaik ya berikanlah yang terbaik gitu kan. Jadi jadi mungkin ya pengalaman dari tadi masing-masing pekerjaan ya pada saat bekerja memang waktu itu ya belum banyak tergambar mengenai K3 juga ya. Artinya belajar mengenai K3 Mm. itu kan juga secara
alamiah saja atau mengalir gitu ya. Karena waktu di Mm-mm. FKM itu kan dulu ada satu peminatan saja tuh, PKIP, Pendidikan eh, Oh, Kesehatan dan Ilmu promosi Perilaku. kesehatan. Jadi Iya, otomatis iya. jadi semuanya akhirnya peminatannya masuk semua ke situ PKIP belum ada. Kalau sekarang kan udah Oh gitu. pilihan-pilihan ya. Heeh. PKIP jadi jadi ya memang dosennya kan juga masih terbatas ya. Jadi Mm-mm. jadi itulah yang barangkali bisa diceritakan di sebenarnya itu tadi ya kalau teman-teman yang waktu itu mulus di karir di hotel sebenarnya yang karirnya bagus sudah yang jadi ada yang event manager kemudian ada yang sebenarnya ada yang udah jadi manajer restoran dan seterusnya ya. Hmm. Sebenarnya setelah dari Hilton itu juga saya sempat untuk mencoba di ini bekerja di kapal gitu ya. Melamar waktu itu di Hmm. PT Samudra itu kan. Melamar, Oh interview, iya. cuman harus bayar 4 juta sebagai modal. Wah, waktu itu kan nggak ada uang 4 juta nih. Akhirnya yang nggak ngeberani juga kan. Dulu gede Jadi banget 4 juta ya. jalannya panjang jadi emang untuk jadi melamar pekerjaan, jalan menapaki untuk kita naruh lamaran itu udah biasa ya di banyak tempat di hotel-hotel dan sebagainya. Hmm. Dan itu De semuanya dijalani dengan apa istilahnya ya jalani saja gitu dengan ikhlas. dengan apa istilahnya dengan ikhlas gitu ya. Jadi Hmm. jadi jadi itu ya kalau di pekerjaan ketika kita gagal di satu titik itu tidak berarti sudah tamat ya. Ya buktinya waktu ketika Betul. saya ini untuk ini aja ya, untuk menyemangati teman-teman aja bahwa ketika kita misalnya gagal di tes kesehatan bukan bukan berarti kita udah kiamat malah justru saya bisa masuk diterima di bidang kesehatan gitu yang artinya kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat untuk mengedukasi kesehatan untuk kemudian berbagi tentang kesehatan dan dan sebagainya lah gitu. Jadi mungkin itu sih Mm-mm. ada apa istilahnya ada hal-hal yang memang kemudian menjadi pelajaran bahwa kegagalan di satu titik ya tentu akan eh, bisa menjadi keberhasilan di titik lain ya karena kan sama-sama Betul. tadi kegagalannya kedua kali kan di kesehatan ya, baik di Iya. Toyota Astra maupun di Hilton. Barangkali itu dan itu Mm-mm. juga mungkin jalan yang terbaik buat kita ya, sehingga saya Betul. pada sore ini bisa ketemu teman-teman juga gitu ya untuk sharing Betul. itu. Banyaknya Barangkali itu kegagalan Bapak itu, ya. banyaknya kegagalan itu menuju ke keberhasilan yang menanti pastinya. Karena untuk berhasil kita pasti harus gagal dulu ya, Pak. Iya betul betul betul. Dari pengalaman Bapak di bidang hotel dan restoran itu, apa yang yang bikin Bapak akhirnya memilih untuk fokus di kesehatan? Ada nggak titik baliknya tuh Jadi di jadi mana? ya sebenarnya itu kan sebenarnya mengalir aja ya, mengalir artinya tidak Mm-mm. di plan secara dari awal ya karena kenapa kemudian tadi kan ceritanya kan itu tadi ya. Kenapa kemudian masuk ke FKM juga karena Ternyata apa karena di ada lowongan aja tiba-tiba di di situ ya, Pak. tiba-tiba. Cuma Tiba-tiba sebenarnya diarahin ke yang sana. mestinya ya mestinya mungkin rekan-rekan semua mungkin bisa teman-teman ya untuk membentuk ketika saya kerja di hotel itu kan di hotel yang paling utama yang penting ya yang sering disampaikan oleh supervisor saya yang melatih itu adalah pertama mengenai grooming gitu. Grooming apa sih itu penampilan. Iya, Oleh itu heeh. memang perlu kemudian penampilan itu penting buat teman-teman ya kalau ketika ingin apa istilahnya merintis untuk bisa apa, berjejaring dan juga grooming penampilan itu termasuk di dalam adalah keramah tamahan ya. Kemudian yang kedua kita itu kalau di hotel itu harus bisa memperkirakan apa sih kebutuhan tamu gitu kan. Jadi makanya kemudian Memproyeksi. kita selalu selalu offering service ya, offering service may I help you gitu kan standar. Kalau di hotel Mm-mm. apa yang saya bisa bantu? Artinya bagaimana ketika tamu belum minta itu kita sudah bisa misalnya orang habis makan itu kan. Itu kan biasanya apa yang dibutuhkan orang habis makan? Tisu sama lap Tisu, terus apa untuk lagi? lap mulut. Nah, terus tusuk gigi. Lap, tapi tusuk gigi. Nah, itu yang memang Heeh. hal-hal yang kita sudah memprediksi apa apa istilahnya apa sih yang dibutuhkan oleh tamu. Jadi memang
itu adalah salah satu juga ketika kita masuk di dunia kesehatan juga juga harus bisa apa istilahnya sebenarnya di semua tempat pekerjaan itu hampir sama ya. Jadi artinya bagaimana kita memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Cuman kalau bedanya waktu di kayak misalnya di industri itu kan produksinya yang harus di kualitas produksinya kan. Ketika misalnya di jasa perhotelan itu kan berarti kualitas layanannya ya, mutu layanan kita dengan keramah tamahan tadi, kemudian bagaimana bisa membantu apa tamu sehingga tamu puas. Nah, kalau di kementerian itu kan ininya adalah masyarakat ya. Artinya bagaimana kemudian Mm-mm. kita bisa berbagi ke masyarakat, kemudian bisa bisa apa istilahnya sepenuh hati ya dalam pengertian misalnya ya ini contohnya aja ya tidak hitung-hitungan waktu gitu kan. Mm-mm. Enggak maksudnya ya itu sebenarnya sih penting juga ya karena untuk tadi menjaga keseimbangan kita juga. Jadi itu barangkali yang apa istilahnya hal-hal apa nilai-nilai sebenarnya ya. Nilai-nilai di Nilai-nilai yang tempat bisa kerja yang diambil. termasuk sebenarnya hal yang penting adalah konsistensi dan disiplin gitu. Jadi mungkin nanti Mm-mm. saya bisa ceritakan juga misalnya kaitannya dengan peluang karir di berbagai tempat termasuk di kementerian ini sebenarnya banyak. Kemudian sebenarnya saya yang masih menjadi catatan hutang saya itu sebenarnya waktu ketika di hotel itu supervisor saya bilang kamu itu harus minimal mengetahui dua dua bahasa asing. Dua bahasa Dua misalnya bahasa Inggris sama asing. Prancis segala macam. Itu Hmm. yang sampai sekarang saya ya apa istilahnya mungkin ya karena banyak keterbatasan juga itu belum saya eh, penuhi walaupun sebenarnya usaha ke arah itu sudah banyak misalnya kursus-kursus segala macam untuk bisa Mm-mm. Banyak. meningkatkan dari itu. Dan ini mungkin teman-teman yang masih muda-muda ya yang masih muda-muda itu jangan waktu yang tersisa, waktu yang apa, bukan tersisa, waktu yang tersedia waktu luang itu upayakan untuk mendapatkan tadi soft skill kelebihan misalnya di bidang bahasa, minimal bahasa Inggris ya, karena nanti suatu waktu pasti akan terpakai. Jadi misalnya saya nih di Kementerian Kesehatan, itu begitu banyak tawaran beasiswa dan salah satu syaratnya adalah harus TOEFL misalnya 450 atau 500. Mm-mm. lima Termasuk misalnya ratus kesempatan ketika biasanya. eh, setelah bekerja itu ada bertugas ke luar negeri segala macam. Itu sebenarnya itu sangat mendukung terkait dengan tadi bagaimana sebenarnya kalau secara ini adalah karir ke depan gitu. Hmm. Jadi saya rasa itu Ngomongin ya banyak hal yang bisa di ngomongin gimana tugas Bapak. ke luar negeri nih Pak. Saya udah ngintip sedikit di CV Pak, CV Bapak. Ada juga eh, pengalaman Bapak, katanya Bapak itu sering dipercaya untuk jadi delegasi di level ASEAN atau bahkan WHO. Iya, Apa jadi ya kalau kebetulan boleh kan gimana apa gimana. pengalaman Bapak yang paling berkesan yang Bapak bawa pulang dari forum-forum internasional itu? Jadi sebenarnya sangat banyak ya. Jadi pertama saya untuk delegasi itu kan yang di Korea itu ya. Korea waktu itu bareng sama, cuman ya itu sebenarnya saya jujur saja ya. Sebenarnya dari sisi bahasa masih harus di-upgrade ya. Jadi makanya yang teman-teman yang masih muda-muda nih itu harus memastikan misalnya bagaimana bahasa harus 500 gitu kan. Kan masih energinya masih itu Mm-mm. ya. Masih punya waktu lah untuk menghafal, untuk mendengar. Kalau saya kan mesti udah apa istilahnya. Nah waktu itu untungnya kan sama ada dari apa dari tenaga tenaga ini sebenarnya tenaga untuk diperbantukan gitu yang kebetulan dia dari FKUI ya FKUI. Nah, itu bareng beliau ya bareng beliau menjadi apa kemudian memaparkan mengenai terkait dengan asbestosis ya di di forum Mm. tersebut. Jadi akhirnya kebetulan karena dia dokter akhirnya dia mewakili dan yang mungkin sebagai pembicara atau sebagainya ya. Dan tapi dari delegasi itu tentu ya banyak hal yang kita dapat karena memang bagaimana kemudian kita bisa melihat bagaimana sih kemajuan Korea ya Korea Selatan waktu itu kan. Salah satunya adalah mengunjungi misalnya bagaimana di sana komplek kawasan
kotanya itu dia mampu misalnya memproduksi kaitannya dengan apa kelistrikan dan juga penanganan sampah gitu guys. Dan Hmm, lain-lain yang memang ya sudah cukup bagus ya kalau di sana. Jadi artinya isu-isu terkait dengan apa di permasalahan kesehatan dan juga lingkungan itu menjadi isu untuk kaitannya dengan pemanasan global atau iklim atau iklim em, climate change ya atau perubahan iklim. Itu iya. salah satu isu yang diangkat dan itu kebetulan di kesehatan kerja itu juga ya salah satunya adalah bagaimana kemudian eh, pekerjaan atau apa tempat kerja itu kan potensi bahaya terkait dengan asbestos. Itu ya di situ memang forum yang untuk memaparkan kaitannya penelitian mengenai asbestosis dan bagaimana upaya pencegahan untuk perlindungan pekerja itu yang bisa dilakukan. Kemudian setelah Oh itu gitu. juga selain menangani terkait dengan isu kesehatan pekerja migran dan karena Hmm, memang di apa tupoksi di Kementerian Kesehatan adalah salah satunya bagaimana pekerja migran itu mendapatkan apa pelayanan kesehatan yang baik pada saat di perangkatan itu posisinya harus fit to work ya. Tiap berjalan ini di kami tugasnya itu dan termasuk bagaimana kaitannya negara-negara ASEAN juga sharing untuk perlindungan mengenai kesehatan pekerja migran itu. Kemudian selain itu juga ada isu mengenai keselamatan jalan. Nah, itu yang akhirnya membawa saya ke ke ini negara yang ada apa namanya ada salju yang tertinggi apa namanya di negara salju tertinggi. gunung salju yang Waduh. tertinggi di mana? Oh, Jepang kah? Bukan di 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 Swiss. negara-negara yang ada saljunya. Pokoknya negara itu ya. Jadi itu sempat apa dibiayai sama Oh, WHO ya. Jadi Everest. itulah yang sebenarnya kesempatan-kesempatan. Termasuk di negara ini Vietnam ya. Hmm. Lao PDI itu bahas mengenai isu pekerja migran. Kemudian Hmm. kalau yang sering di Thailand itu yang road safety itu karena memang tadi ya isu-isu mengenai keselamatan jalan kan di tingkat global kemudian regional itu ada ya. Dan termasuk yang waktu di negara salju itu saya dilupa nih namanya harus dicari lagi. Itu juga sebenarnya itu ada kursus mengenai untuk project manager untuk di bidang keselamatan jalan. Dan sampai sekarang juga masih di sini masih ada tindak lanjut untuk nanti pada Oktober itu juga ada apa conference ASEAN mengenai road traffic injury. Jadi bagaimana pencegahan terkait dengan kecelakaan di jalan itu dilakukan. Itu memang dilakukan oleh semua negara ya. Jadi ya, setiap negara juga berbagi untuk bagaimana mencegah kecelakaan lalu lintas yang angkanya yang masih cukup tinggi ya. Nah, itu ya sebenarnya bagi rekan-rekan PR-nya masih banyak ya untuk ya selama selama hidup masih jalan ya pasti PR-nya banyak ya. Artinya termasuk tadi ya Betul. isu-isu mengenai kesehatan itu masih apa tantangannya masih masih besar ya. Jadi itu yang mungkin terkait dengan di luar negeri itu isu-isu yang memang diangkat adalah mengenai tadi ya kesehatan pekerja migran, kemudian terkait dengan apa isu-isu dari road safety atau keselamatan jalan, eh, dan mengenai eh, pencegahan untuk promosi kesehatan, Pak. Ya, Mm-mm. itu yang bisa di. Berarti sangat beragam ya, Pak, konferensi-konferensi dan Iya, sama isu-isu yang berapa. Kalau diangkat kalau tuh di setiap. Thailand itu sudah cukup maju di apa ya dia dia karena dia menjadi ini juga jadi pilot project WHO untuk penanganan kecelakaan termasuk sistem catatan pelaporan ya. Nanti makanya nanti rencana ASEAN Conference yang secara daring nanti di bulan Oktober juga akan mengangkat isu itu ya, untuk sharing negara-negara untuk bagaimana penanganan terkait dengan road safety tadi. Oh, baik, baik, baik. Gitu Mbak Faya. Ah, ah, berarti menarik banget ya, Pak, Kalau bisa Mbak Faya ke udah semester berbagai. berapa nih?
Saya balik nanya nih. Kalau aku baru naik Udah semester lulus ya? 5. Belum. Tapi semester 5 udah lulus ya jangan-jangan ya? Belum, Kan udah masih jadi. semester 5, bener, masih aktif. Tapi ya pas semester 5 udah punya apa kemampuan soft skill menjadi MC, kemudian Ah, udah apa istilahnya alhamdulillah, terlatih ya Kak. sehingga minimal bisa Mm-mm. dipakai di di mana lah yang bisa kontribusikan deh. Ini Iya, lah yang maksudnya alhamdulillah. hal-hal yang bisa digali teman-teman yang punya bakat apa di bidang per-MC-an, kemudian yang punya bakat di bidang apa tuh olahraga, di bidang bakat keorganisasian. Atau kalau kalau yang punya nyali ya sebenarnya masuk di apa gerakan mahasiswa ya. Cuma ya memang terus harus menjaga integritas ya. Yang punya nyali Betul. bisa begitu dan bisa masuk partai gitu maksudnya. Kalau kalau yang punya nyali ya punya keberanian. Betul. Gimana Bapak? Eh, Mungkin setelah kita sharing-sharing tentang pengalaman kerja dan pengalaman organisasi Bapak nih, kita tanya, mau lanjut ke pertanyaan yang sedikit melipir ke masa Bapak menjabat menjadi Ketua Ikalum FKM UMJ. Iya. Itu Bapak kan sebelum Pak Jabal yang sekarang, berarti saya nggak ketemu, saya kan baru masuknya pas Pak Jabal ini. Mungkin Bapak bisa diceritakan kalau flashback ke ketika menjadi ketua Ikalum UMJ sampai akhirnya menjadi pembina itu pelajaran berharga apa yang Bapak dapat dari memimpin Ikalum? Dan apakah Sebenarnya waktu itu ada ya, hal yang relevan dari pengalaman Bapak sebagai ketua Ikalum dengan perjalanan karir dan kehidupan Bapak saat ini? Betul. Sebenarnya waktu itu mendaftar untuk jadi ketua ekonomi sebenarnya bukan pengen jadi ketua bukan. Ya. Tapi maksud saya bagaimana caranya agar ekonomi itu nggak vakum ya. Kalau nggak salah waktu itu sebenarnya sudah ada kepengurusan yang Bu Bu Ade sama Bu Bu Ade sama Bu apa Mbak Dede ya, Mbak Dede sama Bu Ade. Waktu itu sebenarnya udah cuman vakum berapa lama gitu kan. Cuman ada yang mungkin ada pasnya di sini ya, mungkin juga yang apa punya Heeh. punya niatan juga untuk berapa kontribusi bagaimana agar Kalum bisa bisa jalan gitu kan. Akhirnya Mm-mm. saya yaudah lah nggak apa-apa untuk maksudnya mendaftar kandidat, tapi jangan saya yang terpilih gitu kan. Jangan saya yang terpilih. Cuman Taunya bagaimanapun juga kepilih. saya nyiapin paparan juga. Tuh. Sebenarnya tidak ingin terpilih hanya untuk nanti paparan ini bisa dipakai untuk yang kepilih siapa gitu kan. Tapi karena Hmm. waktu itu nggak tahu gimana yang tim ininya malah malah saya yang disuruh padahal saya bukan bukan untuk itu tujuannya untuk agar tidak vakum dan ada. Tapi saya pikir nggak apa-apa lah saya yang penting eh, memulai lagi kemudian sama yang waktu IMM kan sebenarnya merintis juga ya merintis yang Mm-mm. pertama IMM. Nah, kalau nggak salah eh, Mas Jabal juga yang periode yang ketiga kalau nggak salah. Waktu itu sempat EK, Pak Mas Eka, udah Mas Jabal. Waktu itu lah, akhirnya terpilih dan ya memang ya salah satu kelemahan saya juga sebenarnya kali ya. Mungkin dari sisi penggerakan dan apa untuk bisa merangkul teman-teman seangkatan itu agak susah ada. Makanya akhirnya Mm-mm. target saya udahlah yang penting ada program, ada RT ada, kemudian ada paling tidak ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Nah itu ya didorong untuk ada pertemuan reuni kan. Reuni sekaligus waktu itu kan pelantikan, habis itu reuni. Alhamdulillah reuni bisa jalan. Cuman kegiatan-kegiatan lain ya mungkin karena ke satu dan lain hal ya bisa nggak bisa optimal, cuman masih apa istilah komunikasi komunikasi dan waktu itu juga belum sempat memformalkan untuk yang apa sekarang kan udah bagus ya, udah tertata lebih baik, yang artinya dari sisi pengelolaan keuangan sudah masuk eh, di organisasi ya atas nama Bendahara Kalau waktu itu kan waktu itu masih personal sama yang sekarang jadi budekan tuh kan, yang jadi bendaharanya kan. Masih Oh ada sama gitu. budekan. Tapi ya Alhamdulillah ada kegiatan yang dilakukan walaupun tidak banyak seperti yang sekarang ini. Nah, makanya sebenarnya yang sekarang ini adalah cita-cita dari saya dan Alhamdulillah
Saya belum apa masih 4 tahun kurang waktu itu ada kesempatan untuk reorganisasi. Ya udahlah dipilih yang kira-kira lebih lebih muda dan lebih ini deh punya punya teman-teman seangkatan yang bisa mensupport lebih lebih optimal dan akhirnya terpilih Mas Jabal Alhamdulillah kemudian beliau bisa mengambil sekretaris yang dari apa dari lingkungan kampus jadi punya dan bisa apa istilahnya mendorong teman-teman mahasiswa berpartisipasi dan alhamdulillah sekarang sudah sangat banyak kegiatan dan menurut saya ini luar biasa nih FKM UMJ kalau dibanding di apa fakultas-fakultas lain termasuk FKM yang lainnya itu saya nggak dengar tuh tapi alhamdulillah ini Betul, lumayan luar saya biasa setuju. dan alhamdulillah Mm-mm. ditopang oleh ya salah satunya ada pejabat ya pejabat yang bisa membantu dari sisi apa dukungan ya karena itu hal yang penting untuk kemudian bisa apa roda organisasi itu kan harus ada eh, energi ada apa istilahnya gizi juga ya gizi untuk dan kalau Mm-mm. tidak ada yang bersedia untuk itu memberi dukungan yang lumayan lah untuk yang luar biasa lah artinya keikhlasan kemudian keriduan untuk berkorban untuk alumni dengan apa istilahnya tadi ya, beramal lah untuk itu sehingga kalau tidak eksis seperti sekarang ini bisa ada kegiatan-kegiatan untuk tadi yang apa sedekah Jumat jalan kemudian yang talk show jalan kemudian yang lainnya jalan itu luar biasa ya jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bergabung untuk bisa belajar dengan eh, banyak hal yang terkadang nggak diperoleh pada saat materi kuliah ya. Tapi pada saat di organisasi Betul. Mm-mm. gitu Makanya ceritanya. Ikalum FKM UMJ ini sangat semangat untuk terus menjalankan alumni talk ini biar para alumni itu kita memberi wadah untuk para alumni untuk berbagi tentang jalanan karirnya sekarang agar menumbuhkan rasa semangat juga bagi teman-teman yang masih menjadi mahasiswa aktif untuk Mu- mu- Mungkin yang seangkatan saya juga kan yang bagus untuk ini yang di Jepang itu udah lama di Jepang tuh namanya Wawan Wawan Suhermawan. Kan di Jepang lama, lah itu mungkin juga bisa nanti apa namanya diminta itu untuk berbagi gimana sih bisa bertahan di di Jepang. ini Dan kalau diundang ya saya Pak ke lihat sini ya Pak. Oke, ya siap. kalau dilihat di Facebooknya, waduh luar biasa itu sambil di sana bisa bercocok tanam dengan melaksanakan hobinya menanam kangkung, sayuran, buah-buahan, Oh melon, semangka ya. dan seterusnya. Padahal bekerja di negeri orang tapi terfasilitasi untuk menyalurkan apa membaur dengan alam gitu kan. Saya sendiri di sini nggak bisa tuh begitu, tapi mereka di Jepang bisa apa bercocok tanam yang luar biasa ya. Itu mungkin bisa ini sih buat ini ya. Mungkin bisa diundang juga untuk berbagi pengalaman sampai di Jepang cukup lama kan mungkin ya itu karena mungkin ininya gede juga kali ya. Pastilah namanya di Jepang kan Mm-mm. ininya. Betul. Dan mungkin ada teman juga yang satu angkatan yang di Universitas Pamulang juga sebagai kaprodi itu ada. Namanya Mas Sucipto, Pak Sucipto. Atau yang lainnya juga banyak sih sebenarnya sih. Ada, mungkin ada kenal Mbak Indah, dia jadi mengelola dan seterusnya ya. Jadi itu ya mungkin Oh. yang bisa di Nanti kita catat teman-teman Bapak ini dari Jepang yang di Universitas mudah di Jepang Pamulang. ada tuh. Nanti mungkin bisa kita saling share aja Pak kontaknya. Mungkin selain di alumni talk ini kita bisa Siap. mengundang mengundang para alumni untuk reuni lagi di sini atau nanti kita adakan acara apa yang bertepatan di FKM UMJ. Pasti seru banget. Mudah-mudahan reuni akbarnya bisa itu ya. Reuni akbarnya bisa terlaksana. Udah 5 tahun kan reuni Mas. Itu yang dulu cita-cita saya juga itu bagaimana reuni akbar 2025 2025 kan tahun ini kan. Itu berarti sudah Mm-mm. 50 berapa 25 tahun deh. Perak ya. Udah 5 tahun. Iya 25 tahun. Betul. Perak alumni yang saya rasa udah cukup banyak ininya apa orang-orangnya yang mudah-mudahan yang kalau secara organisasi gitu ya atau jenjang karir itu sebenarnya yang sudah menapaki di
setingkat level S2 itu yang istilahnya sudah secara karir udah bagus ya. Misalnya Hmm. menjadi kepala pusat, menjadi direktur, menjadi dekan, menjadi kepala dinas, menjadi itu udah level-level kalau yang jenjang karir sudah memiliki kewenangan yang bisa dikatakan untuk mengarahkan roda organisasi. Kalau saya baru ininya capainya baru bidding aja tuh. Bidding tapi ya saingannya banyak dan akhirnya enggak. Ya, tapi ya kita syukuri aja istilahnya sampai posisi saat ini bisa pernah ikut bidding untuk itu terus. Cuman kan memang banyak hal yang apa namanya yang harus di apa persiapkan tentunya untuk teman-teman ya terutama yang masih muda-muda untuk Mm-mm. soft skill dari sisi tadi ya komunikasi kemudian juga juga yang penting lagi adalah mengenai disiplin dan apa namanya disiplin dan Konsisten. konsisten dan juga integritas ya itu penting Ah. karena waktu itu sebenarnya saya seharusnya bisa lebih baik karena waktu itu juga kurang disiplin dan kurang apa komitmen terhadap janji waktu itu sebenarnya. Jadi waktu itu Oh kan gitu. ya ya jujur aja di dulu waktu bekerja kan saya eh, ini bukan untuk ini ya tapi untuk teman-teman bagaimana bekerja secara loyal tanpa tanpa apa harus mempertimbangkan waktu segala macam. Nah, saya sebenarnya mau Mm-mm. direkrut untuk menjadi salah satu anak buah beliau yang beliau saat ini posisinya sebenarnya udah jadi dirjen. Cuman karena waktu itu beberapa kali itu kayak saya kurang 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 cerdas lah istilahnya ya. Akhirnya Mm-mm. tidak apa tidak sampai eh, gerbongnya beliau. Kalau sampai gerbongnya beliau barangkali ceritanya beda lagi gitu kan. Tapi apapun yang terjadi saya syukuri mungkin ini jalan yang terbaik juga. Barangkali kalau saya menjadi level yang kata level 2 barangkali ya belum tentu baik juga. Misalnya ada misalnya beberapa yang kemudian sampai level 2 tapi terjerat kasus ada juga. Itu kan makanya kita harus tetap apa namanya bahwa apapun yang terjadi itu mungkin Allah sudah mentakdirkan yang terbaik. Gitu. Karena mungkin Allah kalau sudah dikasih menetapkan. dikasih level yang tinggi itu mungkin belum mampu untuk menjaga Betul. integritas Heeh. gitu. Termasuk kasus K3 yang belakangan ini rame kan. Itu kan ternyata mendapat posisi jabatan yang strategis, masih muda, Mm-mm. terus yang dulunya merubah hidup, tapi belum kuat imannya, akhirnya tergelincir juga gitu. Itulah yang mungkin apapun yang kita alami adalah mungkin itu jalan yang terbaik bagi kita ya, karena kita kan tidak tahu ke depannya seperti itu. Barangkali itu sih catatannya. Baik, Yang penting oke. juga untuk ingat Oke, teman-teman siap. yang apa istilahnya untuk mencoba untuk tadi ya mendisiplinkan diri termasuk yang paling ini juga sebenarnya ya ini pengalaman saya juga harusnya untuk tidak untuk sering-sering apa orang tua ibu gitu harus harus apa jangan sampai intensitasnya nah itu ya mungkin kelemahan saya juga ya nah ini buat ini aja sih untuk cerita bagaimanapun juga Mm-mm. teman-teman yang masih punya orang tua itu harus harus selalu apa istilahnya minta doa, minta restu, minta apa untuk kebaikan ke depan. Itu sih ini. Betul, setuju, setuju. Oke, sangat banyak insight nih dari Bapak. Kita nggak terasa udah jam segini aja ya, Pak. Mungkin kita bisa loncat ke sesi tanya jawab dari peserta. Kebetulan udah ada rekan Ikalum yang sudah bertanya dari Pak Asep ya Pak. Tapi saya izin untuk memilih satu dari tiga pertanyaan yang ada. Mungkin ini bisa dijadikan sekalian closing statement dari Pak Selamat Riyadi. Bagaimana Hmm. tips membagi waktu di tengah-tengah kepadatan aktivitas profesional maupun aktivitas sosial? Gimana tuh, Pak? Iya, membagi waktu memang yang kemudian barangkali saya lakukan adalah ya tidak lelah ya dengan apa yang kemudian menjadi amanah ataupun tugasnya. Walaupun ya kadang
kadang bisa kemudian me, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip terlalu apa lelah gitu, maksudnya lelah dalam pengertian Mm-mm. secara fisik ya, tapi kalau secara batin sebenarnya sih ya, ya kita jalani itu bagian dari apa, dari kontribusi kita ya terhadap terhadap berbagai misalnya harus eh, tidak tidak hanya fokus pada satu satu apa satu satu kegiatan ya, harus ini harus itu selama ya, semuanya itu pasti ada plus minusnya ya. Tapi yang terpenting sebenarnya kalau untuk ke teman ke depan itu bagaimana ibu sekalian memang bisa apa diupayakan untuk fokus pada eh, satu katakanlah pekerjaan secara optimal ya, termasuk loyalitas kalau nanti pokoknya all out gitu kan. Insya Allah bisa Mm-mm. bisa yang terbaik di tempat kerja tersebut sambil memang tentu mengupgrade diri, tidak hanya fokus mungkin ya kalau mungkin diberi kesempatan tidak hanya satu bidang keilmuan saja gitu. Kalau mungkin untuk tahap awal perlu linearitas ya. Maksudnya kalau misalnya mungkin bahasa jurusannya apa betul? Jurusannya Kesmas, Pak. Kok nggak banyak peminatan? Oh, peminatan. Aku belum ada peminatan. Nanti semester Oh, 6. maksudnya ketika misalnya peminatannya epidemiologi atau kemudian peminatannya Mm-mm. K3, eh, idealnya S2-nya juga di peminatan yang sama ya, misalnya EPID nih, nanti S2-nya EPID, kemudian S3-nya EPID. Mm-mm. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, ada rezeki, baru misalnya ngambil di bidang lain, misalnya ngambil hukum, S1 hukum, S2 hukum, gitu. Jadi nanti bisa bisa paralel. Itu kalau 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 punya inti ya maksudnya. Tapi prinsipnya untuk apa tidak berhenti dan mungkin ini udah nggak ada udah selesai ya. Mungkin kalau mau closing statement barangkali ada beberapa ini ya, beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Yang pertama jadi eh, cobalah untuk rekan-rekan membuat semacam pohon target dan mimpi-mimpi setinggi-tingginya. Jadi misalnya teman-teman sekarang umur 20 berapa? 23 ya? Belum ya, 20 ya. Belum. Masih 20. Umur umur 20. Oh, dua kemudian puluh umur dua dua puluh satu. dua lulus UMJ. Kemudian umur dua puluh Mm-mm. tiga bisa mendapatkan pekerjaan. Umur 25 menikah. Kemudian umur dua dua 27, 26, mudah-mudahan punya anak. Umur 27 Mm. ngambil S2. Kemudian nanti umur 33 ngambil S3. Kemudian umur berapa lagi? Pokoknya kalau bisa misalnya sebelum 40 tahun udah selesai S3-nya lah. Kemudian kalau ada waktu bisa merambah ke bidang lain yang misalnya apakah bidang komunikasi atau hukum atau ekonomi gitu. Jadi maksudnya Mm-mm. buat target dan mimpi setinggi-tingginya dan berupaya untuk menggapainya ya, dengan apa yang dimiliki. Jadi miliki Betul. itu misalnya kalau udah bekerja ya nggak apa-apa, itu investasi untuk selain untuk anak untuk pengembangan diri. Kemudian Mm-mm. dengan penuh ketekunan dan kesabaran, karena yakin pasti ada jalan ketika teman-teman punya target dan mimpi. Walaupun ya apa yang didapat barangkali tidak, tidak sama 100% persis ya. Jadi karena misalnya saya lulusan UIN kan sebenarnya dulu saya daftar juga di UI juga, waktu itu udah sempat lulus ya, cuman waktu proposal nggak itu, tapi akhirnya saya ambil hikmahnya, ternyata saya hikmahnya di UIN jadi apa, jadi lebih dekat dengan rumah dan apa satu jalan gitu. Padahal kalau saya di UI Mm. lebih lama lagi lulusnya gitu ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua ya tentunya rekan-rekan teman-teman harus menjaga kesehatan ya, misalnya jangan terlalu banyak eh, minum kopi, banyak minum manis, terus apa aktivitas fisik olahraga sesuai dengan hobinya. Kemudian juga menjaga keseimbangan hidup ya, yang dalam menapak kehidupan sehingga bisa memberi manfaat bagi sama yang tentunya nanti akan berimbas kepada kita-kita juga. Mm-mm. Kemudian Betul. yang ketiga barangkali
pengalaman saya ya di dalam pekerjaan, kita tidak boleh tergantung pada satu atau dua orang ya, karena kita pasti kita tidak selamanya bisa berbarengan sama dia, dan yakinlah bahwa orang orang itu juga punya punya kesibukan dan punya tugas masing-masing. Jadi tetap harinya tetap harus yakin bahwa kita mampu melakukan secara mandiri, walaupun yang namanya manusia itu makhluk sosial tentu tidak akan terlepas dari dukungan orang lain, dan ini harapannya adalah bagaimana menciptakan teamwork yang baik. Barangkali itu yang menjadi apa closing statement. Jadi sekali lagi ya tadi ya, yang penting untuk membuat target-target jangan lengah ya, karena waktu kayaknya berjalan cepat gitu. Nanti terasa oh udah ini, oh udah Mm-mm. ternyata oh saya belum ini, oh saya belum ini, saya belum mampu ini, belum mampu ini. Padahal harusnya ketika ketika apa terus intens tadi yang contohnya bahasa, kemudian soft skill apalah yang teman-teman bisa mampu, kemudian untuk bisa berkarir dengan baik, yang tadi yang saya ceritakan, kalau di suatu organisasi itu atau di perusahaan harus bisa jadi manajer atau jadi apa direktur utama atau apa, memang harus di, dibekali dengan kemampuan dari sisi apa komunikasi, kemudian juga punya visi misi nilai yang diperjuangkan, dan punya satu lagi adalah keberanian, berani untuk mengungkapkan pendapat, berani untuk memperjuangkan nilai, berani untuk, dan berani gagal juga ya. Dan semua harus diambil hikmah. Pasti apa yang terjadi kita adalah itu yang terbaik buat kita. Dan yang penting yang terakhir ya, kita harus mensyukuri kita bisa bisa diberi hidup ya, karena di dalam hidup itu ada dua hal, yaitu bahwa manusia itu tidak ada manusia sempurna dan tidak ada manusia tidak sempurna gitu. Jadi Betul. ada di grade itu, antara kalau yang sempurna kan hanya milik Tuhan, yang tidak sempurna itu juga ya mungkin kalau secara ekstrimnya itu bukan manusia ya. Dan manusia ada di bawahnya, Mm-mm. dan Tuhan telah membuat instrumen-instrumen, tergantung kita menggunakan instrumen itu untuk ya insya Allah ya bisa semuanya mendapatkan kesuksesan, dan yang paling penting adalah kebahagiaan tentunya. Jadi secara saya itu Mbak Oke. Faya dan teman-teman semua, terima kasih, ini 10 orang tetap semangat, jadi jangan pernah Heeh. lelah ya, walaupun berapapun orang yang apa istilahnya yang ikut, walau satu dua orang tetap tetap harus jalan ya, kayak waktu itu pada saat saya apa untuk melaksanakan tugas, melaksanakan tadi yang kegiatan di Kalung, walaupun dua tiga empat orang yang rapat itu jalan terus gitu kan. Sampai akhirnya eh, pasti kegiatan itu akan tetap jalan. Jadi saya rasa itu teman-teman semua Iya. sukses selalu, sehat, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menggapai yang terbaik. Mudah-mudahan tadi kalau secara paril di lapangan teman-teman bisa mempersiapkan, minimal minimal bisa berjuang tadi ya, kalau di secara organisasi itu bisa di level yang eselon 2 gitu ya, itu karena dari situlah teman-teman bisa akan lebih bisa memberi manfaat dan akan dikenang orang ya, dikenang dalam sejarah. Kemudian juga teman-teman mungkin bisa memperkuat dengan kemampuan menulis ya. Karena kalau Hmm. kata eh, kata ini ya, Pramudia Nadatyur ya, jadi dengan menulis itu akan apa istilahnya, Anda akan tidak akan dikenang, dan akan dikenang ya dengan tulisan itu. Jadi mungkin itu, dan sebenarnya banyak lagi yang bisa saya titipkan, tapi ya Nanti mungkin bisa eh, kita lanjutkan lagi ya, Pak. keterbatasan waktu ya. Tapi yang Heeh. penting prinsipnya itu aja ya, semangat dan terus untuk Betul. menjadi Mm-mm, yang setuju. terbaik, selalu bersyukur, Mm-mm. selalu berbahagia. Kita Mm-mm. telah diberi kesempatan Tuhan untuk hidup di dunia ini gitu ya. Itu Betul. minimal itu ya. Dan Heeh. diupayakan untuk bagaimana tidak memberi beban kepada orang tua, memberi beban kepada saudara, dan kalau bisa bisa membantu. Iya, Terima kasih gitu ya. betul. Itu penting sekali. Baik, terima kasih Dan Bapak dan saya Selamat juga mohon maaf ya atas. kalau ada hal yang di dalam percakapan ada yang mungkin kurang pas, atau mungkin
apa istilahnya tidak tidak sesuai dengan apa code of conduct ya. Saya tidak Betul. bermaksud untuk menghibah diri sendiri untuk apa apalagi menyombongkan karena tidak ada yang bisa disombongkan ya dalam hidup ini. Intinya Mm-mm. adalah kita menjaga jalan apa keseimbangan tadi dan apa yang kesempurnaan hanya milik Tuhan dan saya mohon maaf kalau menyinggung atau mungkin tidak sependapat atau apa ya. Jadi itulah yang apa yang menjadi Oke. harapan saya Kalau dan menurut saya saya sih saya bukanlah tidak. siapa-siapa ya. Bukanlah Uh-uh. siapa-siapa hanya Masya mungkin Allah, sangat eh, sangat rendah bercerita hati Bapak apa ini. yang mungkin bisa diceritakan gitu. Mm-mm. Oke, Itu ya ini ada senior juga ada Masya Pak Allah. Asep. Makasih Pak Asep. Mohon maaf ya Pak Asep kalau ada yang salah-salah ya. Terima Sama-sama. kasih Bapak. Luar biasa nih Pak Mas. Asep, mantap nih Pak Asep yang insya Allah di Ini lagi di lapangan sudah Lampung ini. Lagi di keren Lampung, Pak keren keren. Slamet. Kemarin saya ke Lampung juga itu kota bumi. Waduh, iya iya Pak. Baik Jauh Pak. ya? Insya Allah nanti. Siap. Ya nanti suatu waktu ini ya kalau pas ke Lampung ya Pak Asep. Siap, Di siap. Lampungnya di mana Pak Asep? Di Kabupaten Waikanan. Oh jauh nggak ini Iya, nggak iya. searah. Perbatasan Tapi Sumatera ya nggak apa-apa. Selatan. Oke. Ya salam ya Pak Asep Baik. sukses ya. Ya, terima kasih Pak Ya Slamet mantap sharing mantap. informasinya luar biasa. Ya. Tetap Siap semangat. siap siap. Ya mohon Ya, maaf ya kalau ada yang kurang-kurang ya. sama-sama. Terima kasih banyak. Kalau menurut saya sih tidak ada yang kurang karena melalui alumni talk bersama Bapak ini sangat kenyang ilmu, kenyang pengalaman. Jadi Bapak selamat, terima kasih atas sharingnya, atas cerita-ceritanya, atas pengalamannya, dan atas motivasi yang Bapak berikan yang pastinya pasti sangat bermanfaat bagi kita semua, rekan-rekan yang mendengarkan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari closing statement Bapak tadi yaitu tips dari Bapak Selamat yaitu ada tiga atau lebih. Yang pertama itu kita bisa membuat pohon target, bisa harus menjaga kesehatan dan kalau bisa jangan bergantung sama orang dan harus yakin bisa menyelesaikan semuanya secara mandiri. Dan terakhir kita harus bersyukur dalam setiap keadaan dan bersyukur dalam keadaan apapun yang mungkin saat ini kita gagal atau nanti ujungnya nanti berhasil. Pokoknya semuanya harus disyukuri dan dijalanin aja. Gitu ya, Pak. Terima kasih atas tipsnya dan mungkin untuk Luar biasa eh Mbak Fasya. Sukses alhamdulillah, ya Pak. Terima semuanya. kasih, Bapak. Sebelum kita benar-benar menutup acara kita sore ini, kita akan melaksanakan sesi penyerahan sertifikat dulu ya, Pak. Sebagai bentuk apresiasi Oke. dari Ikalum FKM UMJ. Nah, berikut sertifikatnya dan kita akan sesi dokumentasi dulu ya, Pak. Jadi bisa diaba-aba Siap siap. oleh Kak Ala. Halo. Hai. Boleh dari Kak Ala bisa diaba-aba untuk dokumentasi. Baik, sebentar ya. Oke, ini untuk penyerahan sertifikat dulu ya, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melaksanakan dokumentasi bersama. Jadi untuk rekan-rekan yang join di Zoom ini bisa dinyalakan kameranya. Baik, semua. Aba-aba saya ambil alih. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Boleh ganti gaya? Oke. Yuk, Bapak selamat. Bisa kita berfoto bersama, Pak. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih.
Terima kasih Bapak. Tak terasa kita Makasih ya, udah sukses sampai semuanya. di penghujung acara. Dari kisah panjang Bapak, kita bisa belajar kalau semangat itu memang tidak boleh padam meski banyak tantangan yang dilewati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Selamat Riyadi atas waktunya, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga alumni Talk kali ini bisa menambah motivasi kita semua untuk terus bergerak, berkontribusi, dan tetap semangat. Akhir kata, Amin. saya Fayaza Zakaria, selaku moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sehat-sehat ya, Ya, Pak. makasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi